membantu individu supaya mengerti diri dan lingkungan, kemudian mampu memilih, memutuskan dan merencanakan setiap merencanakan setiap segi hidup secara bijaksana. Ini yang perlu. Kemudian bagaimana individu mampu mengembangkan kemampuan dan kesanggupan memecahkan masalah yang dihadapi. Ini juga hal yang perlu dibina ya, ada kehidupan. Kemudian bagaimana supaya individu itu mampu mengelola aktivitas sehari-hari dengan baik dan bijaksana, mampu memahami dan bertindak bertindak sesuai dengan dengan norma agama, norma sosial dan norma masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah konsep psikoanalisis yang menekankan nanti pengaruh masa lalu, ketika masa kecil itu kayak apa terhadap perjalanan manusia. Walaupun banyaknya para ahli yang mengkritik namun dalam beberapa hal konsep ini sesuai dengan konsep pembinaan dini bagi anak-anak. Konsep dini bagi anak-anak. Dalam sistem pembinaan akhlak individual nanti Islam menganjurkan agar keluarga dapat melatih dan membiasakan anak-anak agar tumbuh berkembang sesuai dengan norma agama dan juga norma sosial ya. Norma-norma ini nanti norma-norma ini tidak bisa datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses yang panjang. Ini yang ketiga dari Sigmund Freud. Yang keempat adalah menurut teorinya Sigmund Freud ini tentang tahapan perkembangan kepribadian individu. Ini dapat digunakan dalam proses bimbingan ya, bimbingan baik sebagai materi maupun pendekatan ya nanti. Nah, konsep ini nanti memberi arti bahwa materi, metode dan pola pola bimbingan ini harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian individu ya, karena pada setiap tahapan ini memiliki karena pada setiap tahapan ini memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Oleh karena itu nanti konselor atau sebagai seorang yang pelaksana bimbingan ini harus mampu melakukan bimbingan dengan melihat dan memperhitungkan tahapan-tahapan daripada perkembangan yang bersangkutan. Begitu juga dengan seorang dai ini seharusnya juga bisa memahami adanya konsep dan posisi tersebut. Dan sedangkan yang kelima, menurut Sigmund Freud adalah ketidaksadaran. Ini dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls atau dorongan-dorongan ide yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Nah, dari beberapa pendapat yang dilakukan oleh Sigmund Freud ini dalam kehidupan konsep tersebut yang dapat diaplikasikan dalam bimbingan, maka kaitannya dengan pengaplikasian psikologi agama dan proses pembelajaran ini sangat penting ya. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan ruang lingkup psikologi agama ruang lingkup psikologi agama. Ini jika kita lusuri dari ruang lingkup psikologi agama, ampun maka psikologi modern ini terbatas pada 3 dimensi: fisik, biologis, kejiwaan, dan sosiokultur. Maka ruang lingkup
maka ruang lingkup psikologi Islam ini di samping 3 hal tersebut juga mencakup dimensi kerohanian dan juga dimensi spiritual. Ya, yaitu suatu wilayah yang tak pernah disentuh oleh psikologi Barat, ya, karena perbedaan pijakan. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Zaki Darajat, ya, sebagian dikutip dari Jalaluddin, bahwa lapangan penelitian psikologi agama ini mencakup proses beragama, ya, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil yang dari hasil dari sebagai nanti ya, jadi kembali lagi, jadi bahwa yang menjadi lapangan penelitian psikologi agama ini mencakup proses beragama, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan terhadap suatu agama yang dianut. Oleh karena itu ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama ini meliputi 9 hal. Pertama, berkaitan 9 hal yang menjadi ruang lingkup ini. Pertama adalah macam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran. Karo mong-mong iki. Maaf ya karo ngomong. Jadi yang berada di luar emosi nanti. Ya. Kesadaran yang ini nanti ya kembali lagi. Pertama berkaitan kajian atau ruang lingkup kajian psikologi agama, yang pertama menurut Zaki tadi ada macam-macam emosi ya, yang menjalar di luar kesadaran, ya, di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama ya, orang biasa atau umum, seperti rasa lega, rasa tentram, ya, setelah habis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa, membaca ayat ini dan sebagainya. Ya, yang kedua adalah bagaimana perasaan dan bagaimana perasaan, nanti yang kedua adalah bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual ya terhadap Tuhan, misalnya rasa tentram dan lega batin. Yang ketiga adalah ruang lingkup psikologi agama ini adalah mempelajari, meneliti dan menganalisa pengaruh kepercayaan alam, ya, adanya hidup nanti, ya, sesudah mati akhirat bagi setiap insan nanti. Ruang lingkup yang keempat adalah nanti psikologi agama ini meneliti dan mempelajari kesadaran, ya, dan perasaan orang, ya, terhadap sikap dan tingkah laku dalam kehidupan. Yang kelima adalah meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, ya, dan juga kelegaan batinnya. Ini nanti. Ini yang kelima. Nah, semua itu ya berarti nomor 1 sampai nomor 5 ini tercakup dalam kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Yang dimaksud dengan kesadaran agama adalah bagian atau segi agama yang hadir, ya, dalam pikiran, ya, dalam pikiran yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama itu. Nah, sedangkan pengalaman agama, ya, adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan, ya, yang dihasilkan oleh tindakan amaliyah. Tegasnya nanti bahwa psikologi agama ini hanya mempelajari dan meneliti fungsi, fungsi jiwa yang memantul dan memelihara diri dalam perilaku,
dalam kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman manusia, ya, itu pengalaman agama manusia. Nah, selanjutnya psikologi agama ini mempelajari ya tentang psikis manusia dalam hubungannya dengan manifestasi keagamaan, yaitu nanti jadi psikologi agama ini mempelajari ya, kesadaran agama ya, atau religious discourses, dan pengalaman agama, religi experience. Nah, kesadaran agama ini nanti hadir. Kesadaran agama ini nanti akan hadir dalam pikiran dan dapat dikaji dengan introspeksi ya, Nah, pengalaman agama nanti jadi pengalaman agama nanti berupa perasaan yang hadir dalam keyakinan sebagai buah daripada amal keagamaan. Semisal ya, kita bisa melanggengkan zikir, melakukan suatu puasa sunnah atau ibadah sebagainya, yang itu menjadi akhirnya menjadi objek studi ya, yang dapat berupa ya nanti gejala psikis manusia yang berkaitan dengan tingkah laku keagamaan. Yang kedua adalah proses hubungan antara psikis manusia dan tingkah laku keagamaan. Nah, sedangkan menurut istilah psikologi agama adalah yang tadi adalah ilmu yang ya meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, yang menyangkut tata cara bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, berkreasi dan bertingkah laku ya. Nah, ini dapat dipisahkan dari keyakinan. Karena keyakinan ini masuk dalam konstruksi kepribadian. Itu berkaitan dengan beberapa hal yang menyinggung tentang ruang lingkup psikologi agama ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kita masuk kepada dasar psikologi agama ya. Paling tidak berkaitan dengan dasar psikologi agama menurut kepercayaan umat Islam. Pertama bisa merujuk kepada Al-Qur'an ya, surat Al-Imran ayat 179 nanti yang bunyinya wa ma kana Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi bi rusulihi ma yasha fa aminu billahi wa rasulih fa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Pertama. Yang kedua ini adalah nanti berlandasan kepada surat Al-Fussilat ayat surat Fussilat ayat 53 yang bunyinya asanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ya hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ini ya. Adapun berkaitan dengan sabda Nabi, sabda Nabi ini adalah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik nanti. Ya, yaitu di sana disebutkan taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasukum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Ya, nanti saya telah meninggalkan pada kamu sekalian dua hal yang mana kamu sekalian ya tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada duanya. Yang pertama adalah kitab Allah dan ya, kitab Rasulnya ya. Ini nanti ada kalau kayak gitu nanti kemudian ya paling tidak bisa kita pahami bahwa pertama ada dua alasan mendasar mengapa kita perlu menghadirkan psikologi Islam atau psikologi agama. Alasan yang paling utama adalah karena Islam mempunyai pandangan-pandangan sendiri tentang manusia. Ini pertama ya. Jadi kenapa saya ulangi lagi, jadi alasan yang mendasar mengapa kita mempelajari psikologi agama atau psikologi Islam ini yang pertama karena Islam ini memiliki pandangan-pandangan tersendiri tentang kemanusiaan atau tentang manusia. Ya. Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam, ya, dia merupakan kitab petunjuk yang di dalamnya banyak terdapat rahasia mengenai manusia. Allah sebagai pencipta manusia, ya, lebih tahu tentang kenyataan dan kepastian tentang siapa manusia itu. Nah, lewat Al-Quran Allah memberikan rahasia-rahasia tentang kemanusiaan ya. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang ada di manusia karena Tuhan sebagai dealer ya. Ini nanti. Itu diantara yang paling mendasar ya. Nanti tentang
kenapa kita harus mempelajari psikologi agama. Yang selanjutnya adalah fungsi psikologi agama. Ini secara fungsi bisa kita gariskan ke 4 pokok fungsi dari psikologi agama. Nanti yang pertama adalah menerangkan perilaku yang menyimpang pada diri manusia sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah berfungsi untuk memprediksi tingkah laku pada manusia sesuai dengan syariat. Yang ketiga adalah mengontrol perilaku yang dilakukan manusia agar tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan yang keempat, fungsi psikologi agama adalah mengarahkan manusia untuk mencapai ridho Allah. Nah, dengan demikian maka atau dengan melihat adanya 4 fungsi pokok dari psikologi agama, maka kehadiran psikologi agama ini dipenuhi dengan situasi misi yang sangat besar atau dipenuhi dengan adanya misi yang sangat besar, yang misi itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia dan mengantarkan manusia untuk memenuhi kecenderungan alamiahnya untuk kembali pada Allah dan mendapatkan ridhonya. Sehingga final daripada tugas psikologi agama ini adalah menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Sehingga dengan adanya kemampuan atau dengan adanya psikologi agama ini, kita sebagai manusia khususnya umat Islam ini mampu mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Paling tidak itu yang menjadi fungsi pokok dan tujuan pokok yang ingin dicapai oleh psikologi agama. Nah, berkaitan dengan tujuan psikologi agama, jika tadi fungsi psikologi agama 4, maka nanti kita berkaitan dengan tujuan psikologi agama. Ini paling tidak yang pertama, psikologi Islam atau yang kita sebut psikologi agama ini bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat. Pertama, yang kedua adalah untuk memprediksi perilaku manusia, mengontrol dan mengarahkan perilaku. Yang ketiga adalah membangun ilmu dengan visi Islam, dan yang keempat agama sebagai dasar pembentukan ilmu itu sendiri. Nah, jika kayak gitu, maka psikologi Islam ini disusun dengan memakai Al-Quran sebagai acuan utama. Sementara Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk kebaikan umat Islam, tetapi juga kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Mim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa dzulumati ila nur bi'idzni rabbihim ila siratal mustaqim. Bi'idzni rabbihim ila siratal azizil hamid. Ini ya. Oleh sebab itu dengan sederhana dapat dikatakan bahwa psikologi Islam atau psikologi agama ini dibangun dengan arahan untuk kesejahteraan umat. Kemudian mengenai untuk siapa psikologi ini akan dimanfaatkan, maka bisa kita lihat bahwa psikologi Islam atau psikologi agama adalah suatu disiplin ilmu yang universal yang dapat diterapkan untuk semua manusia. Dengan kata lain, kalau kita menantang untuk siapa psikologi agama ini, maka psikologi agama ini bisa diterapkan dan bisa difungsikan oleh siapapun, selama dia masih dalam koridor manusia. Nah, sedangkan pengembangan psikologi Islam ini nanti dari psikologi Islam ini bisa berkembang atau tidak, ini tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, yaitu sebagian disebutkan di Al-Baqarah itu jadi ini jangilu fi ardi khalifah. Sebagai khalifah maka perlu psikologi nanti sehingga itu nanti manusia yang ditunjuk sebagai khalifah fil ard ini mampu menciptakan nuansa rahmatan lil alamin. Nah, kemudian tujuan daripada pengembangan psikologi agama atau psikologi Islam ini nanti adalah bagaimana memecahkan problem-problem dan mengembangkan potensi individu alam kemudian memahami pola-pola mereka. Dengan kata lain, psikologi agama ini mampu menciptakan problem solving dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi oleh insan. Kira-kira.
Kemudian kita sekilas berkaitan dengan sejarah perkembangan psikologi agama di Barat ya. Ini nanti berdasarkan sumber Barat, nanti para ahli psikologi agama ini menilai bahwa kajian mengenai psikologi agama mulai populer ini sekitar abad ke-19 ya, sekitar masa ya. Jadi pada masa itu psikologi agama semakin berkembang, digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian agama. Nah, kajian-kajian semacam ini membantu pemahaman terhadap cara ya, tingkah laku, berpikir dan mengemukakan perasaan keagamaan. Ya, ini. Nah, sejak terbitnya buku ya, The Variances of Religion Experiment, eksperiensi yang terbit tahun 1903 ya, sebagai kumpulan dari matematikulang William James ya, di 4 universitas. Maka langkah awal daripada kajian psikologi agama ini mulai diakui para ahli psikologi, dan dalam jangka waktu 30 ya, tahun kemudian banyak buku-buku lain yang diterbitkan sejalan dengan konsep yang serupa. Di antaranya adalah buku The Psychology of Religion of struktur ya, yang tahun 1899 itu dan sebagainya nanti ya, yang khususnya adalah mengenai nanti khususnya adalah berbicara tentang aliran-aliran sufistik dalam Islam nanti ya. Nah, sejak saat itu kajian-kajian tentang psikologi agama tampak ya, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut menyangkut kehidupan beragama. Tapi nanti sudah melebar atau meluas kepada masalah-masalah khusus yang tidak terbatas pada agama yang ada di Barat nanti. Sebagian dikatakan bahwa psikologi agama ini nanti tergolong cabang psikologi yang berusia muda ya. Maka berdasarkan informasi dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa ya, kelahiran psikologi agama sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri ini memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang ya. Selain itu pada tahapan-tahapan awal psikologi agama ini didukung oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu ya. Sumber-sumber Barat ini nanti merujuk pada awal kelahiran psikologi agama. Nah, ya diantara dari karya Erwin Dahler ya. Ini nanti. Sekarang berkaitan sejak kapan ya? Ini nanti disiplin psikologi agama ini menjadi ilmu yang tersendiri nanti di dunia atau di belahan timur. Ini bujang saya sudah tidur ya. Di timur, di dunia timur ya nanti, khususnya ya nanti di wilayah khususnya di wilayah kekuasaan Islam nanti. Tulisan-tulisan yang memuat kajian tentang psikologi agama ini belum sempat dimasukkan ya. Padahal kalau kita melihat tulisan misal diantara Ishaq bin Ibnu Yasar ya, abad ke-7 Masehi ini berjudul Asyar ya, wal Maghazi, ini jadi memuat berbagai ya, fragmen ya, nanti dari biografi Nabi Muhammad SAW, ensiklopedia Risalah Al-Hayy Ibnu Yahzan ya, fi Asrari Hikmah dan sebagainya juga termasuk gambaran daripada munculnya psikologi di belahan ya, timur atau di wilayah-wilayah Islam. Ya, ya. Kemudian berkaitan dengan karya besarnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin ya, dan juga bukunya Al-Muqit min Dalail ya, penyelamatan dari keselamatan di Al-Muqit min Dalail dan masih banyak lagi tulisan-tulisan umat muslim ya, yang nanti sudah mulai menyinggung tentang psikologi agama. Namun sayangnya karya tersebut ini tidak dikembangkan menjadi disiplin tersendiri sebagaimana hal yang dilakukan oleh di kalangan Barat. Ini diantaranya. Lebih lanjut nanti kita melihat kepada Marshall ya, melalui melihat hal
atau sejarah perkembangan ya beberapa karya-karya Muslim di belahan dunia timur ya ini nanti lebih disebabkan oleh adanya faktor intern umat Islam sendiri ya. Yang menurutnya ini diantara masyarakat Islam gagal mempelopori kemodernan karena 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi yang terlalu besar pada penanaman modal harta dan manusia pada bidang-bidang tertentu. Ya, khususnya ketiga itu adalah adanya berkecamuk dan fokus kepada bidang fikih nanti. Yang penyebab ya, gagalnya kemodernan yang kedua adalah kerusakan hebat baik material maupun mental psikologis ya, akibat serbuan bangsa Mongol ya. Yang ketiga adalah kegagalan ketiga disebutkan adanya kecemerlangan peradaban Islam sebagai suatu bentuk pemuncakan abad agraria ya kaum muslimin ya, yang tidak pernah secara mendesak mereka ya perlu pada peningkatan yang lebih tinggi. Nah, tapi terlepas dari alasan penyebab apapun, ya nanti paling tidak, ya memang setelah zaman kemunduran Islam secara politis, nanti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan ini memang kemudian dipelopori oleh dunia Barat. Ya, dengan kata lain, Islam mengalami pengemunduran berkaitan ilmu pengetahuan, sedangkan Barat mengalami merangkak ke titik kemajuan. Dan baru setelah negara-negara Islam terlepas dari kungkungan penjajah Barat ya, setelah bertahap muncul ya, karya-karya ilmuwan Muslim ya, nanti. Nah, karya-karya penulis Muslim di zaman modern ini nanti berkaitan dengan psikologi, diantara adalah Tatawur As-Su'ur Ad-Dini ya, Nginda TV wal Al-Murabit ya, karya Al-Mughari ya, tahun 1955. Nah, dan kata ya, An-Numu An-Nafs ya, yang terbit tahun 1953 ya, dan yang dianggap sebagai awal munculnya psikologi agama di kalangan ilmuwan Muslim modern. Ya, selain itu nanti ada juga karya Alif ya, Abdul Fattah dalam bukunya Ruh Din Al-Islami yang sempat terbit tahun 1959. Itu sejarah perkembangan psikologi di dunia timur. Sekarang selanjutnya adalah sejarah perkembangan psikologi agama di Indonesia ya. Ini mengenai psikologi agama baru dikenal di Indonesia dikenal sekitar 1970-an, yaitu oleh Profesor Dr. Zakir Darajat. Memang ada sejumlah buku yang beliau tulis untuk kepentingan pegangan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN diantaranya. Di luar itu kuliah mengenai psikologi agama juga sudah diberikan khususnya di Fakultas Tarbiyah oleh Profesor Dr. Ahmad Mukti Ali dan Profesor Dr. Zakir Darajat sendiri. Ya, di mana kedua orang tersebut dikenal sebagai pelopor pengembang psikologi agama di IAIN di wilayah-wilayah Indonesia khususnya. Namun buku-buku yang khusus mengenai psikologi agama banyak dihasilkan oleh Profesor Dr. Zakir Darajat. Antara lain adalah Ilmu Jiwa Agama yang pertama kali terbit tahun 1970, Peranan Agama Islam dalam Kesehatan Mental yang terbit juga 1970, dan Kesehatan Mental. Ya. Di samping itu perkembangan psikologi agama di Indonesia ini juga dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan bidang kedokteran. Di antara karya-karya yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa yang terbit tahun 1965 oleh Profesor Dr. Aulia. Kemudian tahun 1975 ya, KHSS Zaman menulis buku Islam dan Psikosomatik ya. Kemudian Dr. Niji Syukur Listi menulis buku Pengalaman dan Motivasi Beragama, Pengantar Pengasul Agama ya, kemudian sebagai karya yang mengulas berbagai teori kesehatan mental ya, di tahun 1986. Dan sedangkan Profesor Dr. Hasan Langgulung juga menulis buku teori-teori kesehatan mental yang juga ikut memperkaya khazanah bagi pengembangan psikologi agama di tanah air.
dalam buku ini memuat pikiran para ilmuwan Muslim zaman klasik ya, tentang kesehatan mental menurut pendekatan Islam. Sejak menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, psikologi agama ini dinilai cukup pesat dibandingkan usianya yang masih tergolong muda. Ya, hal ini antara lain disebabkan ya, selain bidang kajian psikologi agama yang menyangkut kehidupan manusia secara pribadi maupun kelompok, juga bidang kajiannya yang juga mencakup permasalahan yang menyangkut perkembangan usia manusia. Selain itu juga sesuai dengan bidang cakupannya yang ternyata psikologi agama termasuk ilmu terapan yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kira-kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Bangga menjadi alumni KPI Unsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.